Resident Evil 4. Sebuah game yang menurutku bukan cuma sekedar game horor, tapi udah jadi curse atau kutukan buat seri itu sendiri. Kenapa aku bilang gitu? Karena semenjak game ini rilis di tahun 2005, standar para fans untuk seri Resident Evil itu jadi naik banget. Yang padahal kalau kita lihat secara konsep premisnya, itu sederhana banget. Leon dikirim untuk nyelamatin anak presiden. Tapi nggak tahu kenapa ketika kita pegang kontrolnya ada rasa yang berbeda. Ada kualitas yang cuma bisa kita rasain kalau kita mainin sendiri gamenya. Kita flashback dulu ke tahun 2005. Saat itu, industri game lagi berada di masa transisi. Kita baru aja dapet God of War pertama, GTA San Andreas lagi rame-ramenya, dan genre horor lagi berada di puncak kejayaannya, tapi mulai terasa stuck dan monoton. Game horor saat itu, termasuk Resident Evil, sangat identik dengan fix kamera dan kontrol yang kaku. Shinji Mikami, pencipta seri ini, ngerasa kalau formula tersebut udah mulai basi. Apalagi penjualan Resident Evil Remake di GameCube ternyata nggak sesuai ekspektasi. Dari situ, Mikami sadar kalau Resident Evil nggak berevolusi, franchise ini bakal mati. Setelah melalui beragam eksperimen yang panjang, Shinji Mikami lalu membuat keputusan yang berani. Kamera dipindah ke belakang bahu karakter, over the shoulder. Sesuatu yang sekarang kelihatan biasa banget, tapi waktu itu revolusioner. Kita bandingin aja sama game seangkatannya. Di era itu, ada Silent Hill 4, The Room. Game itu bagus banget secara atmosfer, tapi secara gameplay masih kaku. Kalian masih ngerasa kesulitan sama kamera lebih sering daripada kesulitan sama monsternya. Terus ada juga Cold Fear. Ini game sering banget dilupain. Padahal dia rilis barengan sama RE4 dan punya kamera over the shoulder yang mirip. Tapi kenapa Cold Fear bisa dilupain sedangkan RE4 jadi legenda? Jawabannya adalah game feel. Di Resident Evil 4, setiap peluru itu terasa penting. Kalian nembak lutut musuh, mereka pincang sampai jatuh. Nembak kepalanya, mereka akan bereaksi dengan memegang kepala. Kalian tembak tangannya yang lagi megang kapak, kapaknya bakalan jatuh. Sistem reaksi ini detail banget buat ukuran tahun 2005. Keputusan kecil yang bikin setiap encounter terasa meaningful, membuat kalian gak asal tembak seperti seri pendahulunya. Tapi kalian bisa bermain dengan cara atau strategi kalian sendiri. Walaupun begitu, Capcom tetap berusaha untuk mempertahankan kesan horor di game Resident Evil 4. Salah satu yang paling menonjol adalah kalian gak bisa jalan sambil nembak. Banyak yang dulu ngeluh soal ini, tapi sebenarnya ini adalah game desain yang jenius. Keterbatasan pergerakan ini yang menjaga elemen horornya tetap hidup. Saat musuh datang sambil bawa gergaji mesin, kalian dipaksa berhenti memastikan tembakan kalian kena ke kepala. Ketegangan itu justru datang dari keterbatasan. Dan disitulah RE4 unggul. Mereka memberikan action yang taktis tanpa mengurangi elemen horornya. Kita fokus bentar ke 30 menit pertama gamenya, tepatnya saat Leon masuk ke desa pembuka atau The Pueblo. Menurutku, ini adalah salah satu desain level pembuka yang sangat memorable di series ini. Kalian masuk ke rumah salah satu warga desa di sana yang ternyata itu zombie. Lanjut ngelihat polisi yang tadinya bareng sama kalian, tiba-tiba udah digantung dan dibakar sama warga di sana. Sampai kalian mau nggak mau dipaksa untuk masuk ke dalam kepungan para warga zombie itu. Para musuh zombie di sini atau yang biasa disebut dengan Ganados bukanlah zombie yang bodoh. Di sini Capcom bener-bener improve kualitas zombie mereka. Zombie-zombie ini jadi bisa lari ngejar kita, lempar kapak, teriak-teriak sampai mereka naruh tangga buat naik ke atap ngejar kalian. Di tahun 2005, AI musuh yang bisa lakuin hal sebanyak itu udah terasa chaos banget. Dan di saat kita udah bingung banget gimana caranya lolos dari situ, tiba-tiba lonceng gereja bunyi. Semua musuh berhenti, jatuhin senjata, dan masuk ke dalam gereja seperti lagi dihipnotis. Ninggalin Leon dan bikin kita sebagai pemain itu kebingungan sekaligus penasaran. Dan setelah 30 menit yang chaos tadi, kalau kita bisa sadar nih, itu adalah cara Capcom memberikan kita tutorial, mengajari kita positioning, strategi, dan pentingnya manajemen peluru, tanpa pop-up tutorial yang mengganggu.
Satu hal yang bikin salut sama tim Capcom zaman dulu adalah cara mereka ngatur pacing. Kalau kalian main game zaman sekarang, banyak banget game open world yang isinya cuma lari-lari kosong atau fans quest ngebosenin. Sedangkan RE4 itu linear, tapi kalian nggak pernah ngerasa bosen. Kenapa? Karena setiap 15-20 menit, game ini kasih kalian sesuatu yang baru. Baru aja selamat dari pengepungan di desa, lanjut dibawa lawan monster ikan raksasa. Baru aja nafas bentar, akhirnya nemuin asli si anak presiden yang kita cari-cari. Lanjut dikejar-kejar sama zombie satu desa. Tapi itulah Resident Evil 4. Kalau kita bandingin sama game genre shooter kayak Doom 3 atau Quake 4, mereka itu cenderung repetitif. Kalian masuk setiap lorong, nembak-nembak monster, dan gitu aja seterusnya. Sedangkan RE4 kayak naik roller coaster. Kalian nggak tahu habis ini ada kejutan apa lagi. Karakterisasi di RE4 itu punya keseimbangan yang tegang tapi juga campy. Leon di RE2 adalah polisi baru yang panikan. Di RE4, dia udah jadi agen sangar yang bahkan di versi remake kemarin dia bisa backflip hindarin musuhnya. Tapi uniknya juga, dia masih sering ngasih jokes garing ke para musuhnya. Your right hand comes off? Ini yang bikin Leon jadi protagonis yang asik banget buat ikutin. Terus ada Ashley Graham, si anak presiden. Banyak pemain yang benci dia karena gampang banget keculik sambil teriak-teriak. Tapi secara desain mekanik, Ashley adalah escort mission yang paling fair di zamannya. Dia selalu lari tepat di belakang punggung Leon. Dia bakal nunduk kalau kita tembak ke arahnya. Dan ada tombol khusus buat nyuruh dia sembunyi di dalam tong sampah. Capcom tahu kalau ngawal NPC itu nyebelin. Makanya mereka buat AI asli senurut mungkin. Tapi nih di antara semua karakter, misteri sesungguhnya di Resident Evil 4 mungkin adalah The Merchant. The Merchant ini adalah keputusan desain yang aneh tapi sangat jenius. Di tengah desa yang isinya pembunuh massal, ada bapak-bapak jualan RPG dan upgrade senjata. Secara logika memang nggak masuk akal, tapi secara gameplay dia adalah oasis di padang pasir. Ketemu lampu ungu dan dengar suaranya, ngasih rasa aman buat para pemain. Sistem attach cache itu adalah game di dalam game, Tetris di dalam game horror. Di saat kita lagi dikejar-kejar sama zombie, kita bisa habisin waktu beberapa menit cuman buat ngerapin letak Grand Herb sama sniper rifle biar muat satu hand cannon. Ini bikin kita punya keterikatan sama resource kita, sebuah elemen survival yang dieksekusi dengan sangat jenius. Shinji Mikami dan timnya bener-bener all out untuk membuat boss fight-nya terasa seru tapi tetap menegangkan. Ambil contoh aja Verdugo. Kalian dikunci di ruangan sempit, dikejar makhluk cepat dengan armor tebal yang bikin peluru biasa terasa nggak ada efeknya. Kalian harus bisa mikir gimana caranya ngalahin dia dengan nggak asal tembak, tapi harus manfaatin nitrogen cair buat beguin dia baru dihabisin pakai senjata berat. Desain encounter ini brilian banget karena bisa ngebangun rasa klaustrofobik dan kepanikan buat para pemain. Lalu ada juga quick time event. RE4 emang bukan yang pertama kali nemuin, tapi RE4 termasuk salah satu yang mempopulerkan mekanik ini. Contoh paling ikoniknya duel pisau Leon versus Jack Krauser. Cutscene berubah jadi momen interaktif yang bikin kalian nggak bisa santai. Salah tekan tombol, Leon langsung mokat. Ini merubah cutscene yang tadinya cuma tontonan pasif jadi pengalaman interaktif. Dan saat duel final tiba, fakta bahwa pisau jadi senjata yang paling efektif membuat setup sebelumnya terasa terbayar. Lalu yang terakhir, Osmond Saddler. Pertarungan bos akhir yang terasa klasik dan megah, sekaligus menutup perjalanan Leon di Resident Evil 4. Saddler, sang pemimpin sekte, akhirnya menunjukkan wujud aslinya setelah sepenuhnya dikendalikan oleh parasit Las Plagas. Dengan skala area pertarungan yang cukup luas, pemain bisa mengeluarkan semua yang sudah dipelajari sepanjang game, seperti positioning, timing nembak, dan lain-lain. Ditutup dengan momen yang cukup memuaskan, di mana Adawong melemparkan Leon rocket launcher, memberikan satu tembakan terakhir yang menjadi penutup pertarungan melawan Saddler. Sekarang kita udah punya Resident Evil 4 Remake,
Gamenya luar biasa fun, grafis yang lebih bagus, dan kontrol yang modern. Meskipun begitu, RE4 original punya charm atau pesona yang nggak bisa direplika. Tank kontrol yang dicampur kamera over the shoulder itu menciptakan sebuah ritme pertempuran yang unik. Keterbatasan kontrol Leon di tahun 2005 justru melahirkan strategi yang nggak ada di versi remake. Ditambah lagi dialog yang cheesy, suara merchant yang ikonik, dan atmosfer PS2 yang khas, bikin game ini punya identitasnya sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada tambahan atau pengen koreksi, bisa langsung aja kita diskusi di kolom komentar. See you next video.